kita akan belajar lagi bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang kita sudah mulai belajar lagi dan sudah mulai belajar ke tema 2 ya nak ya, karena kita sudah selesai belajar tema 1 sebelumnya. Jadi silahkan kalian sebelum belajar siapkan buku tema 2 ya, buku tema 2 beserta alat tulisnya. Oke, siap? Nah, hari ini kita akan belajar tentang memelihara kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lagi tentang menulis dan membaca permulaan. Oke, disimak ya videonya ya sampai selesai. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang materi memelihara kesehatan tubuh. Nah, sebelumnya pada tema 1 kita juga sudah belajar tentang memelihara kesehatan tubuh dengan cara menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, kita akan lanjut lagi pada tema 2, yaitu menjaga kesehatan tubuh atau memelihara kesehatan tubuh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memakan makanan yang bergizi seperti nasi. Kemudian yang kedua adalah aneka sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga adalah aneka lauk seperti ikan dan daging. Yang keempat, memakan buah-buahan. Dan yang kelima, kalian bisa melengkapi dengan meminum susu. Kemudian lanjut ya. Yang kedua yaitu adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Dalam sehari anak-anak tidur yang cukup adalah 8 jam yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, jadi jika anak-anak harus tidur sebelum jam 9 atau maksimal jam 9 malam, kalian sudah harus tidur ya. Jangan tidur terlalu larut malam karena akan menyebabkan kalian mudah lelah atau gampang capek. Kemudian yang ketiga yaitu adalah berolahraga. Nah, dengan berolahraga tubuh kalian akan menjadi sehat, bugar, dan kuat. Olahraga juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, olahraga dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, yang di dalam ruangan atau di dalam rumah, kalian bisa melakukan olahraga senam. Kemudian, olahraga yang dapat dilakukan di luar ruangan seperti kalian lari. Kemudian yang kedua, kalian bersepeda. Dan yang ketiga, kalian bisa main sepak bola atau olahraga yang lainnya yang dilakukan di luar rumah. Begitu ya anak-anak, adalah cara menjaga kesehatan tubuh kita. Dah. Materi yang kedua, kita masih mengulang tentang membaca permulaan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya di tema 1 bagaimana cara membaca yang benar. Nah, apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara membaca yang benar? Tentunya kalian harus ingat ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi materi pada tema ini. Nah, bagaimana cara membaca yang benar? Yang pertama, jarak mata dengan buku saat membaca jangan terlalu dekat karena dapat membuat mata kalian menjadi sakit. Kemudian, jarak mata dengan buku yang baik di saat membaca adalah 30 cm ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada saat kalian membaca buku ya, pada saat kalian membuka buku atau memegang buku, pastikan tangan kalian ini kering ya nak ya. Jangan kalian memegang buku pada saat tangan kalian basah karena dapat merusak buku kalian ya. Buku kalian bisa rusak kalau kalian memegang dalam keadaan basah. Kemudian yang ketiga adalah saat kalian membaca buku dilakukan dalam ruangan yang terang atau cahaya yang terang karena akan membuat tulisan mudah dibaca. Sedangkan jika kalian membaca di tempat yang gelap, maka tulisannya akan sulit terbaca. Begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, saat kalian membaca buku, duduklah dengan posisi badan tegak. Jangan membungkuk, karena kalau kalian membungkuk, maka punggung kalian akan merasa sakit ya, Maka kalian membaca dengan posisi tegak. Nah, kemudian juga tidak boleh membaca
yang pertama adalah saat menulis buku sebaiknya diletakkan di atas meja. Kemudian yang kedua, saat menulis posisi duduk harus tegak ya, agar kita nyaman dalam menulis gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu jarak mata dengan buku itu tidak terlalu dekat. Nah, kemudian cara yang keempat, kita menulis di tempat yang terang ya, agar kita mudah dalam menulisnya. Kemudian lima yaitu dengan cara memegang pensil dengan cara yang benar. Bagaimana sih cara memegang pensil yang benar? Yaitu dengan cara meletakkan pensil di antara ibu jari dan jari telunjuk. Jadi seperti ini ya cara memegang pensil yang benar. Silahkan diperhatikan. Nah, selanjutnya ibu juga mempunyai beberapa gambar cara memegang pensil yang benar. Silahkan kalian perhatikan ya. Gambar yang diberi tanda checklist adalah cara memegang pensil yang benar. Kemudian gambar yang diberi tanda silang adalah cara memegang pensil yang salah. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas yang pertama yaitu kalian mengumpulkan foto bagaimana cara duduk saat membaca yang benar ya. Kemudian yang kedua yaitu kalian mengirimkan foto bagaimana cara memegang pensil yang benar. Nah, kemudian tugas yang ketiga, kalian mengerjakan soal halaman 114 ya. Di situ ada soal, silahkan kalian isi. Kemudian sebelumnya kalian silahkan baca dulu, yaitu halaman 113. Kemudian kalian isi soalnya pada halaman 114. Begitu ya anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.